Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya di Mimbar Intelek. Nah, kali ini saya mau menginformasikan kepada teman-teman ya terkait dengan bagaimana sebenarnya kita bisa mendapatkan ya literatur atau literatur ya yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan membuat proposal, kemudian kebutuhan untuk menulis artikel jurnal Scopus ataupun jurnal Sinta. Bapak Ibu dosen sebenarnya bisa menggunakan salah satu AI yang biasa juga saya gunakan, yaitu Paperpole. Nah, tapi sebelum saya bisa menjelaskan ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada teman-teman dosen yang ingin mendownload prompting AI yang bisa digunakan untuk menulis di jurnal Scopus, jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, kemudian menulis buku. Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini atau link yang ada di Instagram saya. Bapak Ibu dosen juga bisa follow Instagram saya, Facebook maupun TikTok saya karena biasanya informasi yang berkaitan dengan webinar penulisan artikel ilmiah ataupun hal yang lain bisa saya share di Instagram atau di sosial media saya yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu dosen di sini itu saya akan sedikit sharing ya basic untuk kita mencari sumber referensi yang kemudian kita gunakan untuk menulis di jurnal Scopus, jurnal Sinta ataupun bahkan untuk menulis proposal ataupun laporan ya. Nah, apalagi kalau saat ini itu untuk penelitian BIMA itu kan sudah dibuka sekarang. Jadi ini kita bisa mencari sumber-sumber yang digunakan untuk sumber referensi yang digunakan untuk menulis itu bisa kita cari di salah satunya adalah Paperpole. Nah, tentu ada AI yang lain ya yang bisa kita gunakan, tapi nanti akan saya bahas pada video selanjutnya. Nah, tapi yang ini saya jelaskan ini yang basic dulu ya, untuk bisa mencari atau mendapatkan referensi-referensi yang ada. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ya ini tampilan awalnya. Nah, Bapak Ibu dosen kalau mau mendapatkan akses full untuk AI yang lain selain Paperpole, kemudian ChatGPT dan yang lainnya, silakan Bapak Ibu dosen bisa uh, meninggalkan kolom chat di kolom komentar ataupun chat ke Instagram saya ataupun Facebook saya. Nanti saya akan berikan linknya untuk bisa akses full terkait dengan berbagai macam AI. Nah, kita lihat di sini ya. Pertama dulu, di situ ada menu New Web Document ya. Kita tidak memperhatikan yang lain ini dulu, yang sebelah kiri. Kita langsung ke inti pokoknya ya. Jadi kita klik yang New Web Document ini. Nah, ketika sudah kita klik begini, nanti akan muncul menu baru ya, tab baru. Nah, ini yang kita akan saya sampaikan di sini ya. Sebenarnya di Paperpole ini banyak hal yang bisa kita explore ya di dalamnya, termasuk misalnya kita mau membuat tulisan kita itu menjadi bahasa yang akademik, bahasa yang formal atau yang lain sebagainya, atau bahkan kita bisa meringkas kalimat yang kita pakai ya, misalnya untuk menulis artikel yang terlalu panjang mungkin. Nah, kita bisa ringkasnya di sini secara otomatis. Nah, kita juga bisa sebenarnya mengecek kelayakan artikel kita itu, apakah artikel kita itu layak dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi sesuai dengan target jurnal yang kita inginkan gitu. Nah, atau bahkan kita bisa melihat ya apa itu atau memparaphrase ya, itu juga bisa di sini. Nah, di sini itu Bapak Ibu dosen ya, kanan, di sebelah kanan ini um, sebentar. Jadi di sebelah kanan ini ya, nah ini itu ada menu-menu ya yang Bapak Ibu bisa pakai sebenarnya ya untuk mengeksplor lebih dalam terkait dengan ini ya, terkait dengan paperpole ini. Nah, ini dulu saya perkecil biar biar kelihatan ya. Jadi ini seperti ini. Nah, kemudian karena tujuan kita kali ini itu kita untuk mencari sumber referensi yang tentunya yang referensinya terpercaya, karena di sini itu bisa kita uh, exclude ya. Bisa kita exclude jurnal-jurnal Q berapa, kuartil keberapa yang kita inginkan gitu. Nah, kita fokus pada menu di sebelah kanan ini ya.
pada menu di sebelah kanan ini, di sini ada banyak, ada edit, ada rewrite, kemudian write, kemudian reset site. Nah, ini yang kita akan pakai di reset site ini. Kemudian translate, templates, check. Ini cek itu kita mengecek dokumen artikel kita untuk kelayakan ini ya. Kelayakan apa? Publikasi di jurnal Scopus. Nah, dia akan memberikan berbagai macam pandangan apakah layak atau tidak gitu. Kemudian kalau chat PDF ini kita punya PDF, kemudian kita bisa tanya-tanya di PDF tersebut ya. Nah, karena kita akan mencari sumber referensi, maka kita fokusnya ke ini, ke reset site. Nah, kita klik yang reset site. Nah, di situ, di sini itu ada reset site. Nah, ketika di sini yang pertama harus yang dilakukan itu adalah kita harus setting dulu ya. Kita harus setting dulu biar nanti dia pencairannya itu lebih fokus, jadi tidak kemana-mana gitu. Nah, di sini ada gear ya, filters, ini tulisannya filters ya. Dia fokusnya kepada ask equation ya, bukan site text ataupun search paper ya. Nah, kalau yang site text itu kita mencantumkan, kita copy paste ya artikel kita, kalimat kita itu ke sini, nanti dia akan mencari apakah kalimat ini itu relevan dengan sumber referensi yang kita belum cantumkan gitu. Jadi kita tidak tahu ini itu sebenarnya kalimatnya siapa sih. Nah, itu kita pakai yang site text. Kalau search paper itu kita cari berdasarkan dari DOI yang kita copy paste ya di sini DOI. Jadi di sini kita bisa judul ataupun DOI-nya. Tapi saya biasanya sering makainya yang DOI. Nah, karena kita pakai yang ask question, jadi kita setting dulu ya di gear ini, di filter, kita klik ini. Nah, di sini kita bisa pakai apakah yang open access atau yang close access ya. Nah, saya biasanya pakai yang non close access karena biasanya kalau yang close access itu dia lebih kredibel gitu. Nah, kemudian umumnya saya hanya cuma pakai yang Q1 gitu. Nah, silakan kalau misalnya mau yang Q4 all itu bebas. Cuma kalau yang untuk kebutuhan jurnal Scopus misalnya yang Q1, nah maka atau Q2 maka saya pakainya yang Q1 gitu. Nah, kemudian kita bisa menyeting juga yang publication date. Nah, publication date ini yang kita pakai adalah yang 5 tahun terakhir gitu ya. Semakin sempit yang kita gunakan misalnya 6 bulan, maka juga uh, referensi yang akan diberikan ya juga cuma maksimal 6 bulan gitu. Nah, karena kita untuk kebutuhan menulis ya baik itu proposal maupun artikel, maka kita pakai yang 5 tahun terakhir. Kemudian publication type ini penting Bapak Ibu dosen ya. Jadi artinya database yang bisa kita gunakan itu apa saja di sini. Jadi banyak ya di sini. Nah, tapi umumnya saya cuma menggunakan artikel ini saja ya, sama review ya, artikel review gitu. Jadi yang lainnya saya tidak pakai ya karena tidak begitu artinya begini, kalau kita menulis artikel itu ada yang harus kita perhatikan, referensi-referensi yang kita gunakan. Jadi kalau referensi yang kita gunakan itu banyak, misalnya ada yang bersumber dari buku, conference ataupun yang lain, disertasi, tesis dan lain sebagainya, maka itu dianggap kita itu tidak terlalu serius dalam um, membahas artikel tersebut. Maka yang cukup yang kita lakukan itu hanya cuma artikel dan review saja. Nah, setelah itu kita masuk ke jurnal index. Nah, jurnal index ini juga penting ya buat Bapak Ibu pahami. Nah, di sini tuh ada beberapa pilihan, tetapi yang sering digunakan saya pakai yang jurnal index yang tertinggi ya. Dalam hal ini adalah Scopus dan Web of Science. Jadi saya tidak menggunakan yang indexing SGR, DOAJ maupun Inspect ya. Karena levelnya di bawah dari Scopus maupun Web of Science. Kemudian biasanya juga jurnal-jurnal yang ditampilkan di selain Scopus dan Web of Science itu juga ini kurang kredibel menurut saya gitu. Nah, ini penting juga. Selanjutnya itu adalah institusi country. Nah, saya biasanya kalau yang di sini tidak saya pilih all, tapi saya pilih negara-negara yang dalam kategori mereka jago-jago nulis gitu. Nah, jadi biasanya United States, China ini mereka-mereka yang jago-jago nulis ini ya. Kemudian ada United Kingdom, kemudian ada Jepang. Nah, India ini juga jago menulis mereka ya, meskipun di negara mereka juga banyak sebenarnya jurnal-jurnal predator ya. Hati-hati Bapak Ibu dosen ya untuk memilih jurnal-jurnal yang ada di India. Tapi mereka secara personal ya,
secara umum kalau mereka menulis itu jago-jago, apalagi penguasaan AI-nya mereka jago banget gitu. Jadi India oke. Kemudian biasanya juga ini ya, New Zealand ya. New Zealand kita cari dulu. Nah, ini Taiwan, kemudian Australia. Ini yang berdasarkan pemahaman saya ya, kalau di Asia Tenggara itu Singapura sama Vietnam biasanya. Ya, ini Singapura, ini New Zealand. Nah, Bapak Ibu dosen kalau misalnya merasa bahwa negara ini penting gitu ya, udah dicentang aja gitu. Nah, ini yang saya cari cuma itu saja negara-negara tersebut gitu ya. Kalau dirasa ya semuanya ya nggak apa-apa gitu. Oke. Nah, kemudian citation count ini tidak perlu ya, karena nanti biar difilter secara otomatis. Nah, baru itu kita save. Nah, setelah kita save, nah baru kita cari apa sebenarnya yang ingin kita cari gitu ya. Nah, setelah itu kita tulis aja topiknya. Bapak Ibu sebenarnya bisa ngambil dari judul salah satu jurnal, boleh, atau topik besar yang Bapak Ibu buat, atau mencari dari ini apa riset gap dari artikel-artikel yang sudah pernah terbit. Nah, coba saya buat dari yang ini dulu ya, yang sesuai dengan bidang saya. Nah, oh iya Bapak Ibu dosen, penting bahwa AI itu powerful kalau menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya uh, kebingungan dengan bahasa Inggris, maka bisa di translate dulu ya menggunakan DeepL atau yang lainnya gitu. Jadi bisa lebih mudah gitu. Nah, coba saya buat di ini ya, di apa sesuai dengan bidang ilmu saya ya. Nah, Bapak Ibu bebas nanti mau pakai bidang ilmunya masing-masing gitu. Nah, saya coba cari yang membran modification gitu. To mitigate fouling. Nah, misalnya begini, ini apa? Ini kan saya tidak tahu bahwa um, apakah topik ini itu masih sangat relevan gitu ya. Tapi biasanya kalau di membran itu permasalahan utamanya itu adalah pengotor yaitu atau fouling gitu ya. To mitigate fouling and increase the water flux. Nah, coba. Nah, setelah itu kita search. Nah, dia akan cari secara sendiri gitu. Nah, dia akan mencarinya karena kita sudah filter pakai Q1, maka yang akan terfilter Q1. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dosen, ini yang saya berikan ini adalah basic ya. Nah, selebihnya Bapak Ibu dosen bisa melihat di atau mengikuti webinar-webinar saya. Nah, di sini itu sudah ada. Nah, mana yang harus kita ambil? Nah, kita klik yang read more ini. Jadi di sini tertulis ada 9 paper yang related ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa ini ya. Bisa kita copy gitu ya. Bisa kita copy. Nah, hanya saja dia belum menampilkan ininya, belum menampilkan referensinya, tapi di sini itu sudah ada ya referensi-referensi yang bisa kita ini ya, yang bisa kita ambil gitu. Nah, ini jangan lupa di download site-nya dalam bentuk RIS, kemudian dimasukkan ke eh, apa? Ke reference manager ya, seperti Sigma, seperti Mendeley ya, kemudian OneNote kayak gitu ya. Nah, di sini dia belum ini ya, belum apa? Belum menampilkan. Coba kita pakai yang versi yang lain.
Membrane coating. Nah, kalau seperti ini dia seperti apa ini? Jadi ini biasanya yang saya pakai Bapak Ibu dosen ya, untuk mencari terutama kalau kita memang tidak berlangganan jurnal seperti di SciDirect atau di Web of Science. Nah, kalau ini sepertinya referensinya sudah akan muncul ini. Jadi kalau referensinya tidak muncul Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu bisa mengulanginya kembali gitu ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi yang ada tulisan kayak gini itu sudah ada referensinya. Nah, ini tinggal kita copy sebenarnya ya. Tinggal kita copy ya tulisan ini. Nah, baru kita pindah-pindahkan ke Microsoft Word. Ini untuk bahan misalnya proposal atau ini untuk bahan untuk menulis introduction. Nah, selebihnya Bapak Ibu dosen kalau mau menulis proposal atau artikel ilmiah pakai AI itu silakan download, bisa download promptingnya di deskripsi dari video YouTube saya ini, atau bisa DM ke Instagram saya ataupun komentar ke YouTube saya kalau mau yang versi full yang ChatGPT ya terutama, dan mendapatkan akses AI yang lain. Oke, jangan lupa ini disimpan semuanya ya untuk site-nya, karena kemudian baru dimasukkan ke ini ya, ke mana, ke reference manager. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan meninggalkan kolom komentar. Insya Allah saya akan membantunya membalas. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.